Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hauralia. Saya Medam Lydia. Saya Zaskia Zaitu. Saya Ananda Amlarizkia. Saya Ahmad Ferus. Saya Raisul Fadani. Nama saya Raisul Fadani. Kami dari kelompok 1 ingin membahas tentang sejarah Islam Tengku Syekh Awe Getah. Menurut penuturan Tengku Muhsin, salah seorang penjaga makam, nama asli dari Tengku Syekh Awe Getah adalah Tengku Syekh Abdul Rahim bin Jamaluddin. Beliau berasal dari Baghdad. Tengku Syekh Awe Getah diutus ke pasangan setelah bermukim di beberapa tempat. Beliau akhirnya menetap di desa Awe Getah. Kononnya, beliau mendapat isyarat berupa cahaya putih yang diyakini berasal dari desa tertentu. Sesampai di desa Awe Getah, beliau mendirikan gubuk atau rumah di tempat keluarnya cahaya putih tersebut. Tempat keluarnya cahaya putih tersebut konon dulunya adalah bekas kubangan badak. Beberapa kemudian, beliau mendirikan daya di daerah tersebut. Sejak saat itu, mulailah cahaya untuk memenuhi keinginan tersebut, Tengku Syekh Awe Getah akhirnya menggali sumur di depan rumahnya. Setelah selesai menggali sumur, akhirnya air zam-zam dituangkan ke dalam sumur tersebut. Sampai sekarang, sumur tersebut dikenal dengan nama Mon Khalud atau Sumur Khalud. Masyarakat sekitar dan para penziarah meyakini bahawa Imam Khalud tersebut keramat dan memiliki khasiat. Disahkan juga bahawa Tengku Syekh Awe Getah memiliki seorang anak yang tunggal di Makkah. Kabarnya anak Tengku Awe Getah tersebut adalah seorang syekh yang mengajar di Masjidil Haram setelah Tengku Syekh Awe Getah wafat. Adiknya yang berada di Makkah tersebut pulang dan menetap di Awe Getah. Sebelum wafat, Tengku Syekh Awe Getah berwasiat seorang agar pada saat meninggal nantinya dimakamkan di bawah rumahnya. Beliau juga berpesan agar di dalam peti dimasukkan pedang dan cincin. Namun, pada saat beliau wafat, si penerima wasiat tidak menjalankan wasiat dengan Tengku Syekh secara sempurna. Si penerima wasiat justru memerintahkan masyarakat untuk menggali kuburan di tanah kuburan umum. Selain itu, si penerima wasiat hanya memasukkan cincin kepada peti jenazah, sedangkan pedang tidak dimasukkan dengan alasan hal tersebut tidak lazim. Setelah proses pengurusan jenazah selesai, terjadi keanehan pada saat masyarakat hendak membawa jenazah Tengku Syekh ke kuburan umum, di mana jenazah Tengku Syekh menjadi berat dan tidak bisa diangkat. Kerana sulit mengangkat jenazah, akhirnya jenazah Tengku Syekh diletakkan di bawah rumah beliau. Kemudian si penerima wasiat mengali kuburan di samping peti jenazah. Setelah itu, masyarakat kembali mengangkat Tengku Syekh untuk dikuburkan. Tapi usaha mereka kembali gagal. Jenazah tersebut tidak bisa digeser sedikit pun kerana tidak bisa diangkat dan dipindah ke kuburan ilang kubur. Akhirnya jenazah Tengku Syekh terpaksa ditimbun ke atasnya dengan tanah sehingga makam beliau sampai sekarang terlihat tinggi dan berbeza dengan makam lain. Tengku Syekh juga menjelaskan kepada anaknya tentang hikmah di balik dua benda, padang dan cincin, yang beliau wasiatkan agar dimasukkan ke dalam peti jenazah. Beliau mengatakan kepada anaknya bahawa apabila pedang tersebut dikuburkan bersama jenazahnya, maka orang-orang kafir tidak akan masuk ke tanah Aceh. Adapun cincin dimaksud agar agama Islam di daerah lebih kuat dibanding dengan daerah lain. Namun, si penerima wasiat hanya memasukkan cincin saja sehingga agama Islam tetap kuat di Aceh. Tapi di sisi lain, orang kafir bisa masuk ke Aceh. Setelah selesai bercerita, Tengku Syekh meminta anaknya yang sudah menjadi syekh di Mekah tersebut agar pulang ke Awe Getah dan menjelaskan hal tersebut kepada masyarakat di sana. Akhirnya anak Tengku Syekh pun pulang ke Awe Getah. Sesampai di sana, anak Tengku Syekh tersebut menceritakan kisah pertempurannya dengan ayahnya di Mekah. Mendengar cerita tersebut, masyarakat Awe Getah merasa menyesal kerana tidak menjalankan wasiat dari Tengku Syekh. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.